Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Sebenarnya Sintayong sangat terbuka untuk kembali melatih tim nasional Indonesia. Bahkan ia mengatakan jika suatu saat nanti ada tawaran resmi untuk melatih kembali di tim nasional Indonesia dan juga negara-negara lain yang menawarinya kontrak baru untuk melatih, maka hatinya akan condong memilih Indonesia. Hal itu berbanding lurus dengan keinginan mayoritas supporter tim nasional Indonesia yang menginginkan Sintayong kembali menahkodai tim nasional Indonesia setelah ditinggalkan Patrick Kluivert. Namun apalah daya supporter tim nasional Indonesia setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan supporter tim nasional Indonesia harus move on dari yang namanya Sintayong. Setelah dipastikan oleh Erick Thohir bahwa Sintayong tidak akan kembali menangani tim nasional Indonesia, maka menarik untuk menerka masa depan Sintayong setelah dirinya juga baru saja dipecat oleh Ulsan Hyundai di Korea Selatan. Bagi Mimin sendiri, walaupun terbungkus rasa kecewa tidak ditunjuknya Sintayong kembali melatih tim nasional Indonesia, ada sisi positifnya. Sisi positif yang Mimin maksud adalah Sintayong bisa menghindari hal yang sama terjadi pada dirinya untuk kedua kalinya seandai saja kembali menukangi tim nasional Indonesia. Perlu Mimin jelaskan lagi, dipecatnya Sintayong adalah karena dianggap gagal menangani situasi ruang ganti dan juga masalah komunikasi dengan pemain. Itulah yang kurang lebih Mimin ingat alasan pemecatan Sintayong yang kontroversial dari PSSI. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka PSSI menunjuk Patrick Kluivert dan juga jajarannya yang berasal dari Belanda. Namun meskipun sama-sama berasal dari Belanda dengan mayoritas pemain tim nasional Indonesia yang keturunannya berasal dari Belanda, kenyataannya yang terjadi di lapangan malah justru sebaliknya dibandingkan dengan era Sintayong. Malah seharusnya di zaman Patrick Kluivert dengan pemain diaspora yang lebih lengkap dan juga lebih banyak, harusnya Patrick Kluivert bisa membuat tim nasional Indonesia seperti layaknya tim nasional Belanda dengan gaya main total football. Namun apa yang terjadi di lapangan di laga debutnya, justru tim nasional Indonesia dipermalukan dengan skor telak 1-5 di kandang Australia. Yang di era Sintayong bisa ditahan 0-0 di stadion utama Gelora Bung Karno dengan gaya pertahan counter attack. Kemudian strategi yang katanya total football lagi-lagi menderita kekalahan telak kalah melawan Jepang dengan skor 6-0 ketika itu. Untung saja tim nasional Indonesia masih bisa memastikan diri lolos ke putaran keempat. Dan perlu dicatat, melawan Jepang, tim nasional Indonesia tidak ada satupun menciptakan shot on target, alih-alih bisa menciptakan gol. Sangat berbeda dengan era Sintayong meskipun kalah 0-4 di SUGBK. Namun perlawanan tim nasional Indonesia sangat menyulitkan bagi tim nasional Jepang ketika itu. Perbedaan yang paling mencolok antara era Sintayong dengan Patrick Kluivert menghadapi Arab Saudi yang sebelumnya berhasil menahan imbang 1-1 di kandangnya sendiri. Kali ini tim nasional Indonesia hanya kalah tipis 3-2, namun 2 gol tim nasional Indonesia tercipta dari titik penalti yang dilaksanakan Kevin Dix. Dengan adanya fakta tersebut, Mimin heran sekali ada oknum yang mengatakan bahwa gerbong kepelatihan asal Belanda yang dikepalai Patrick Kluivert tersebut adalah staf kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki oleh tim nasional Indonesia. Omong kosong. Selain strategi yang menurut Mimin kalah jauh dari pelatih Tarkam di Indonesia,
Di ruang ganti pun Patrick Kluivert nampaknya gagal menjadi seorang pelatih yang bijak. Karena di era Patrick Kluivert kabarnya ruang ganti tim nasional Indonesia masih tetap kurang kondusif. Bahkan ada yang mengatakan selama tim nasional Indonesia di Arab Saudi melakoni kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat 2026, Patrick Kluivert beserta jajaran tidak melatih strategi permainan. Hal ini berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi di atas lapangan ketika permainan tim nasional Indonesia seakan tanpa arah dan berbeda jauh dengan gaya main yang diterapkan oleh Sintayong. Dengan semua fakta yang Mimin sebutkan tadi, lancarnya komunikasi pemain dan juga pelatih seakan tidak ada gunanya. Untung saja mayoritas pendukung tim nasional Indonesia mendesak Bapak Erick Thohir untuk segera memberhentikan Patrick Kluivert dari kursi pelatih tim nasional Indonesia sebelum membawa tim nasional Indonesia kembali ke era kegelapan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, pengganti Patrick Kluivert di kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Jangan dulu berpikir menyamai pencapaian Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Tapi apakah datangnya pengganti Patrick Kluivert berhasil lebih baik dari Patrick Kluivert di era sebelumnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.